ketika saya mendengar ada orang menafsirkan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalas, bila mati seorang anak Adam terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Lalu apa jawaban? Coba lihat. Ya, subhanallah, pemahaman ini pertama saya dengar dalam sejarah hidup saya. Ya, selama saya belajar, hadis ini selalu dibaca orang dimanapun belajar, diulang-ulang oleh syekh kita, karena hadis ini sahih riwayat Muslim dan hadis ini penting. Terputus 3 perkara amalannya kecuali sedekah jariyah, ilmu manfaat dan anak yang saleh. Coba lihat ya, subuhatnya yang terputus amal dia, amal orang tidak terputus untuk dia. Coba bayangkan, amalan dia memang terputus, amalan orang tidak terputus. Ya akhi, amalan orang untuk kita, untuk orang. Hah? Coba lihat subuhatnya. Amalan yang terputus, amalan dia, amalan orang untuk dia tidak terputus. Subhanallah. Ini sebanyak ini ulama yang saya baca, ini pertama saya dengar, atau mungkin saya terlambat baca. Saya lihat subuhatnya. Jadi orang nak baca, nak solat untuk dia masih mengalir, orang nak puasa untuk dia masih mengalir, orang nak nikah atas nama dia masih ya, semasa hidup aja amal orang bukan untuk kita. Jadi makanya Nabi tidak perlu menjelaskan terputus amal orang untuk dia, tidak perlu, karena memang wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tak dapat kecuali apa yang dia kerjakan. Maka disebutlah dunia darul amal, adalah tempat beramal. Idza mata inqata al amal, kalau mati terputus amal. Macam orang mati masih bergaji, orang mati masih punya gaji, pensiun ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, habis gajinya kecuali pensiun. kecuali gaji pensiun. Kalau PNS, kalau tidak habis sama sekali. Jadi hukum asalnya amalan dia yang selama dia hidup dia kerjakan kan berpahala, tapi bila mati terputus kecuali ini yang diberkecuali oleh Nabi SAW dan dalam hadis-hadis lain. Ini dipelesetkan hadis ini menjadi bahwa seolah-olah amalan antum ya semasa saya hidup tidak dapat saya, tapi setelah mati dapat. Dari hadis ini, innalillahi inna raji'un. Inilah betul-betul kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat orang tak berilmu tapi bicara hal-hal besar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hanya modal retorika dan logika. Itulah saya dulu, paham? Itulah saya dulu, paham? Pahamnya tak? Jangan salah pahamnya. Bahwa saya merasa dulu lebih hebat dari sekarang. Sekarang segala sesuatunya harus ditanggungjawabkan. Karena kalau salah memberikan, menyesatkan. Sesat menyesatkan. Sebab kalau sudah dibawa orang kemana-mana, ini nanti dilalurkan ke orang lain, akhirnya ini yang namanya sesat jariah kata orang ya. Jadi mengalir terus. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang yang tak berilmu tapi bicara urusan-urusan besar dalam agama. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah.